Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya salihat? Ya, saya berharap antuna dalam keadaan sehat walafiat ya. Demikian juga keluarga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap juga semoga antuna tetap bersemangat untuk belajar ya. Baik, lihat semua. Insyaallah kali ini kita melanjutkan lagi pelajaran akidah kita. Nah, kita masuk ke bab kedua tentang pembatal iman. Baik, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bab kedua ini tentang pembatal iman atau bisa juga disebut pembatal keislaman atau pembatal tauhid ya, semua sama ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pembatal iman? Pembatal iman atau pembatal keislaman atau pembatal tauhid ya, itu bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan atau perbuatan yang dapat membatalkan keimanan seseorang dan mengeluarkannya dari agama Islam. Jadi kalau orang tersebut melakukan perbuatan itu ya, maka dia keluar dari agama Islam. Nah, itulah pembatal imanannya. Nah, apa saja pembatal iman? Pembatal iman itu ya bisa diringkas menjadi 3. Pembatal iman ada 3. Yang pertama syirik besar, yang kedua kufur besar, dan yang ketiga nifaq besar. Nah, insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syirik besar. Nah, syirik besar yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya ya. Misalnya antara dulu sudah mempelajari ya. Secara mudahnya, rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah ya, yang khusus untuk Allah. Seperti menciptakan, ya, mengatur alam semesta, memberi rizki, ya, mematikan, menghidupkan ya. Adapun uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan hamba yang berupa bentuk-bentuk ibadah ya, seperti sholat, puasa, menyembelih kurban, berdoa ya, dan sebagainya ya. Al-asma wa sifat insyaallah semua sudah tahu ya, ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Nah, kita memasuki apa sih bahaya syirik besar. Jadi syirik besar merupakan kezaliman yang paling besar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran surat Luqman ayat 3. Syirik besar, bahaya yang kedua ya, syirik besar dapat menghapus pahala semua amal ibadah kita ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nah, artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan ya. Jadi kalau seseorang melakukan kesyirikan ya, semua amal soleh yang sudah dia lakukan itu terhapus semua pahalanya ya. Nah, bahaya yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang meninggal sebelum bertaubat ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Nah, ini yang meninggal sebelum bertaubat dari syiriknya. Tapi orang yang pernah berbuat syirik dan sebelum meninggal dia sudah bertaubat dan benar-benar taubat dan tidak mengulanginya lagi, ya, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Dan sekarang bahaya syirik yang keempat. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, ya, haram baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya ialah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang berbuat syirik dia kekal di dalam neraka, ya. Nah, selanjutnya kita masuk macam-macam syirik besar. Syirik besar, ya, dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, dan yang ketiga syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam rububiyah, sebagaimana tadi sudah Ustazah singgung di depan, ya, itu selalu meyakini bahwa ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal-hal yang khusus, hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Seperti, ya, contohnya meyakini ada yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah. Ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Kalau di sebagian tempat, ya, ada yang meyakini, ya, Dewi Sri itu bisa memberi hasil panen yang berlimpah. Nah, maka mereka memberi sesajen sebelum panen, ya. Ini termasuk syirik rububiyah. Dan syirik uluhiyah itu syirik dalam hal peribadahan, ya. Jadi seseorang melakukan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Nah, syirik dalam uluhiyah ini, ya, bisa dibagi menjadi 4, yaitu syirik dalam berdoa. Ya, contohnya berdoa kepada selain Allah, ya. Syirik dalam ketaatan, ya, yakni dia taat pada makhluk dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian syirik dalam kecintaan, ya, yakni dia sangat-sangat mencintai suatu makhluk, ya, hingga melebihi cintanya pada Allah. Dan cintanya ini bukan cinta biasa, ya, yang cinta masuk kesyirikan ini. Cintanya ini disertai ketundukan, ya, penghinaan diri dan pengagungan pada yang dicintai, ya. Jadi kalau misalnya kita mencintai adik kita atau mencintai orang tua kita, itu bukan termasuk syirik, ya. Itu cinta yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat, syirik dalam niat, ya. Jadi dia beribadah niatnya bukan untuk Allah. Nah, itu termasuk syirik, ya. Yang terakhir syirik dalam asma wa sifat, ya. Nah, itu menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hal nama dan sifat yang khusus bagi Allah. Dan ini bisa dalam beberapa bentuk, ya. Misalnya mengingkari nama atau sifat Allah, menamai sesembahan selain Allah dengan nama Allah, ya. Seperti zaman Rasulullah,
kaum musyrikinnya menamai patung mereka dengan Uzza, diambil dari nama Al-Aziz. Ini termasuk syirik dalam asma wa sifat ya, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, itu termasuk syirik dalam asma wa sifat.